Malam ini saya dan Patet akan melakukan perjalanan lintas pulau dari Pulau Bali ke Pulau Jawa dengan tujuan ingin melakukan pendakian ke Gunung Ranti, gunung yang terletak di ujung timur Pulau Jawa yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso dengan ketinggian 2601 mdpl. Ini jam 2:12 karena lapar, makan mie ayam manis. Terus ini ada sotonya, soto ayam. Coba dulu. Sedari 3 minggu lalu kami sudah merencanakan pendakian ini. Bahkan H-1 kami sempat dilema, apakah tetap ke Gunung Ranti atau ke Gunung Sempana yang berada di Lombok. Karena Gunung Sempana masih menjadi PR pendakian yang belum terlaksana sampai saat ini. Alih-alih mengejar waktu, justru setelah makan rasa ngantuk mulai datang. Akhirnya kami tertidur di rest area Mbak Tun. Pagi ini kami melanjutkan kembali perjalanan yang sempat tertunda tadi malam karena rasa ngantuk dan juga lelah. Tujuan kami ingin segera sampai di Banyuwangi, lalu mencari sarapan dan membeli kebutuhan logistik untuk pendakian. Wih, kemana? Ranti bro. Ini Bram. Sebuah harapan selalu didasari oleh rasa ingin yang kuat, baik yang menyelinap lewat hati ataupun pikiran. Walaupun keduanya sering tak sejalan, bukan? Cuaca pagi hari di pelabuhan Gilimanuk sangat cantik jelita. Nampak di kejauhan wujud gagahnya Gunung Ranti, gunung yang saling berhadapan dengan Gunung Ijen. Semoga semuanya dilancarkan tanpa sedikit kekurangan apapun. Setelah memarkirkan kendaraan, kami pun langsung bergegas menuju kursi penumpang yang telah disediakan. Ambil posisi ternyaman, bentangkan tubuh dan kaki, lalu kembali lanjut merajut mimpi. Hehehe. Tanpa terasa, kapal sudah bersandar di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kami bergegas kembali melanjutkan perjalanan, mencari sarapan, sekaligus mencari logistik untuk pendakian. Si pondasi dulu, lontong sayur. Ya, lontong pecel sayur. Di daerah Jalan Mawar, Tanjung Sari. Sesudah sarapan dan membeli kebutuhan logistik untuk pendakian, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju basecamp Gunung Ranti. Namun, sesampainya di licin, motor yang kami bawa tidak kuat menanjak. Waduh, gawat. Dengan terpaksa saya turun ditemani rintik gerimis dan cuaca yang berganti dari panas menjadi dingin. Setelah lika-liku perjalanan dilalui, akhirnya kami sampai juga di basecamp Gunung Ranti. Saya dan Patet bersantai sejenak sambil menikmati sejuknya suasana alam sambil menunggu waktu zuhur tiba. Karena rencananya memang setelah saya melaksanakan sholat zuhur, kita baru akan summit. BTW, Gunung Ranti merupakan salah satu pegunungan tropis, juga termasuk jenis gunung stratovolcano atau sudah tidak aktif lagi. Oh iya, di basecamp saya sempatkan bertanya, apakah ada yang akan ngecamp di puncak malam ini? Dan ternyata jawabannya ada.
Lalu saya bertanya ke salah satu pendaki yang baru saja turun ke camp, apakah kemarin hujan? Jawabannya, iya. Hujan turun sekitar jam 9 malam, namun tidak lama. Semoga perjalanan kami ke puncak aman dan tidak hujan. Kabut mulai turun secara perlahan-lahan tatkala kami baru saja mulai berjalan. Alang-alang tinggi menghiasi trek pendakian yang sesekali mata tertusuk ujung daunnya. Bahkan kerap kali tanaman liar berduri bersentuhan dengan betis kaki. Sakit sekali. Mengingat saya hanya menggunakan celana pendek. Mungkin ini yang disebut dengan beradaptasi dengan alam liar, mencoba berdamai dengan ketidaknyamanan. Kontur tanah mulai berubah dari landai menjadi menanjak. Sebagai manusia yang jarang berolahraga, cukup ngap rasanya saat nafas mulai terengah-engah saat berjalan. Oh iya, ternyata Gunung Ranti merupakan rumah dari orang-orang Osing, yang mana merupakan suku asli dari Banyuwangi. Suku Osing terkenal dengan kebudayaannya yang masih kental, terutama dalam hal adat dan tradisinya. Di sekitar Gunung Ranti, kita bisa menemukan desa-desa kecil yang dihuni oleh orang-orang Osing. Mereka hidup dengan cara yang sangat dekat dengan alam dan masih tradisional. Jalur pendakian Gunung Ranti dikelilingi oleh vegetasi yang sangat beragam, mulai dari kebun kopi, hutan pinus, hingga hamparan padang rumput. BTW, sudah sejauh ini kami berjalan namun tak kunjung jua menemukan pos 2. Entahlah. Bro, masih semangat? Entahlah. Hujan rintik datang tatkala kami berjalan menuju pos 2. Asumsi saya mungkin tak akan lama. Sebentar lagi pun pasti akan mereda. Bodohnya kami tak membawa raincoat. Jadi agar barang bawaan tetap aman dan tidak basah, kami menggunakan matras sebagai pelindungnya. Setibanya di pos air, asumsi saya langsung terpatahkan. Hujan yang saya harapkan mereda justru malah semakin deras. Diselimuti kabut tebal, lalu disambut dengan gemuruhnya deruan petir. Saya sudah mulai menyerah dengan puncak yang sedari tadi tak kunjung ditemukan. Dokumentasi tak lagi saya pedulikan. Bahkan mengacuhkan barang bawaan, saya hanya ingin segera sampai di puncak. Ya, segera sampai di puncak. Kemarin sore kami tiba di puncak pukul 18.10 WIB setelah menempuh perjalanan selama 6 jam dengan jarak pandang yang terbatas karena kabut tebal. Juga sore hari yang akan berganti malam. Syukurnya kami tidak terkena AMS mengingat ketinggian sudah lebih dari 2.500 mdpl. Dengan terpaksa kami tidur tanpa busana, hanya celana dalam lalu diselimuti sleeping bag karena barang bawaan semuanya basah. Termasuk salah satunya adalah tenda. Pagi hari terasa sejuk saat matahari perlahan-lahan mulai memantulkan sinarnya. Pemandangan di kejauhan dari puncak Gunung Ranti begitu indah. Ternyata di balik kegagahan, Tuhan menyelipkan setitik kelemahan. Di balik senyum lebar, Tuhan menyelipkan setitik kesedihan. Dan di balik tawa yang lepas, Tuhan menyelipkan pula setitik tangisan. Lantas, apalagi yang harus kita sombongkan? Bukankah mematahkan ego lebih berat daripada mematahkan semangat menuju puncak?
Setelah menikmati pemandangan indah dari atas ketinggian 2601 mdpl, kami langsung bergegas kembali turun menuju base camp. Mengingat menuruni Gunung Ranti sama berat dengan naiknya, apalagi kontur tanah yang kami injak licin, ditambah barang bawaan yang basah, akan menjadi 2 kali lipat beratnya. Astaga. Saya dan Patet dibuat tak berdaya melawan kerasnya trek Gunung Ranti. Bahkan saat kemarin summit kami diterpa cuaca yang tidak baik, Patet sempat bergumam, "Turun jauh, puncak entah di mana," ucap Patet. Saran saya, jika pertama kali ke Gunung Ranti alangkah baiknya menggunakan jasa local guide atau porter, karena Gunung Ranti bukanlah diperuntukkan bagi pendaki pemula. Tetapi jika tetap memaksakan ya silakan. Bukankah puncak hanyalah bonus dan bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat adalah sebuah keharusan? Sesampainya di base camp kami langsung bergegas dan tancap gas. BTW, Patet bertanya, apakah kita akan mendaki Gunung Ranti untuk kedua kalinya? Saya tertawa tipis sambil menjawab, tidak akan, hehehe. Akhir kata saya ucapkan, terima kasih Gunung Ranti, terima kasih Banyuwangi, sampai jumpa di lain kesempatan.